Pertanyaan pertama nih, bener nggak sih itu katanya UMKM kalau nggak punya BPOM didenda, ditangkap-tangkepin gitu? Gimana sih? Saya sendiri ditegur sama BPOM. Take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it, move along. So, Brian, pertanyaan pertama nih, bener nggak sih itu katanya UMKM kalau nggak punya BPOM didenda, ditangkap-tangkepin gitu? Tapi sejauh yang Brian pahami gitu. Kalau yang saya tahu sih sekarang lagi rame, ya lagi rame. Ada beberapa juga kan kita masuk berita kan, kayaknya wah didenda sekian, dan ini banyak juga sih teman-teman yang pada panik juga gitu loh. Berarti betul. Betul sih, iya betul. Jadi teman-teman pada nanya nih terakhir-terakhir ini banyak banget WA, gimana sih caranya bikinnya, gitu. Ya, kalau saya sih dari dulu ya saya selalu bukan takut, gimana sih? Saya nggak mau masukin marketplace sebelum saya punya ini gitu loh. Yang ditegur lah kalimatnya itu memang apa? Kebanyakan ada di marketplace ya? Atau gimana sih? Saya sendiri ditegur sama BPOM. Walaupun sudah punya izin? Saya jadi gini, di marketplace saya kan jual bukan cuma produk saya. Bukan hanya Lemondu? Betul, bukan cuma Lemondu, tapi banyak juga produk-produk yang lain. Itu ditelepon loh sama BPOM. Atau punya teman-teman? Iya, nitip kan, nitip biasa gitu. Itu ditelepon loh sama BPOM kemarin. Kira-kira 5 hari yang lalu lah ditelepon. Apa itu katanya apa? Maaf Bu Aryani, itu yang dijual di marketplace-nya, ada 2 marketplace besar ya. Itu maaf ya, yang belum ada izin BPOM-nya tolong di take down. Oke, Mbak. Padahal penjualannya bagaimana? Lumayan bagus gitu ya. Kayak ada satu sabun cair itu banyak banget laku gitu ya. Disuruh di take down soalnya belum ada izin BPOM-nya. Oke, udah banyak tuh langsung di take down tuh. Berarti kalau gitu jadi hati-hati aja fakta. Khususnya mungkin marketplace, kan marketplace itu datanya lengkap ya. Lengkap, betul. Dia bisa cek alamatnya, nomor teleponnya. Iya. Jadi akhirnya diturunin akhirnya semua. Diturunin tuh, di hide. Oh tidak Nonaktifkan. Jadi buat pesen teman-teman khususnya yang jualan di marketplace belum punya BPOM. Ini ngomongin BPOM ya? BPOM, iya BPOM. Sebaiknya diturunkan dulu. Karena BPOM yang telepon saya. Mas BPOM. Mas BPOM. Oke, kita lanjut deh. Gitu, iya. So kalau gitu, kan alhamdulillahnya Mbak Rian sudah punya nih BPOM-nya. Alhamdulillah. Satu pertanyaan, gampang nggak sih gitu aja loh? Jawabnya ya atau tidak aja. Gampang. Gampang ya? Oke. Pertanyaan kedua, lama nggak sih? Sebentar, oke. Pertanyaan ketiga, mahal nggak sih? Murah, oke. Ya, itu katanya Mbak Rian bukan pegawai BPOM bukan? Yang endorse BPOM. Kali endorse ya. Jadi rupanya nggak mahal ya. Gampang. Nggak gampang itu nggak sulit. Nggak sulit nggak ya? Enggak. Tapi mungkin tetap ada tahapan-tahapan. Ada, tahapannya ada. Asal kita rajin dan serius, konsekuen, insya Allah. Terima kasih boleh ya. Ini buat teman-teman sabar-sabar dikit ya, karena ini sedikit teknis ya, nggak apa-apa ya. Oke. Langkah pertama apa? Jadi gini, teman-teman, kalau mau ngurus BPOM, jangan pakai calo. Pakai calo. Baru saya mau jadi calo nggak jadi. Maksudnya udah jangan jadi calo, kita jadi tubus aja ya. Ups. Jangan pakai calo. Karena kalau calo itu saya dengar teman-teman yang pakai calo itu mahal lah pokoknya ya. Saya dengar dari teman saya sendiri yang di Solo, dia kebetulan produksinya lemon juga, tapi lemon peres. Itu dia dikenain 150 juta. 150 juta? Yes. Dikenain? Iya. Padahal artinya 300.000. Tuh kan Mas, kita bisa calo aja ya. Kita jadi calo aja, terus cari YouTuber susah AdSense kan. Saya sampai kaget, yakin Mbak 150 juta? Iya Mbak, aku nggak punya uangnya. Dia bilang tapi gitu. ditawarkan? Iya. Belum bayar belum? Belum bayar. Aku nggak punya uangnya Mbak, aku ditawarin segitu 150. Hah?
Gila mahal amat. Itu karena tidak tahu ya? Karena tidak tahu. Jadi pertama jangan pakai calo. Yang kedua, kalau di Jakarta itu jangan ke percetakan negara. Apa itu percetakan negara? BPOM yang di percetakan negara. Oke. Saya 3 kali. Jadi gini, dulu tahun 2018 saya tuh pengen banget saya punya BPOM, ya kan, sampai saya mengalahkan 2 kamar kosong ya dijadiin 1, jadi akhirnya jadi tempat produksi. Itu saking pengennya dapat BPOM. Saya datang ke percetakan negara, di sana harus antri pagi-pagi ambil nomor. Udah dapat nomor antrean, dapat nomor antrean yang kedua. Dilayanin cuma 15 menit dan itu tidak ada informasi yang benar-benar detail dan jelas gitu saya dapat. Jadi waktu itu saya cuma dapat gini, iya ibu kalau mau dapat BPOM itu harus otomatis atau semi otomatis, mesti pakai mesin. Akhirnya saya belilah mesin. Tabungan saya habis tuh beli mesin ya, ternyata nggak pakai mesin juga boleh. Aduh, ngelus dada. Oke. Itu ya, yang kedua ya, ngurus sendiri. Datangnya kemana? Datangnya ke BPOM Cilangkap. Apa bedanya? Bedanya kalau BPOM yang di percetakan negara itu menangani seluruh Indonesia, jadi antriannya panjang sekali nasional. Tapi kalau yang di Cilangkap itu mereka memang hanya untuk DKI Jakarta saja dan itu nggak ngantri. Petugasnya baik-baik, ramah-ramah dan apa ya, welcome. Luar biasa deh, mereka bagus banget. Detail banget. Jadi yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah datang ke Cilangkap. Kemudian kalau ada di website mereka. ada Jalan Asyafi'iyah, ya, Jalan Asyafi'iyah Cilangkap. Oke. Jadi yang pertama-tama itu teman-teman harus bikin denah. Denah apa tuh? Denah ruang produksi. Oh. Denah ruang produksi dulu. Dalam bentuk profesional apa? Tidak apa, usah coret-coret pakai pensil juga nggak apa-apa, ya kan? Di mana dapurnya itu harus terpisah ya dari dapur rumah tangga. Iya. Boleh satu rumah. Jadi gini, jadi teman-teman itu jangan berpikir bahwa ya kalau saya memang saya sudah rencanakan gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang rumahnya kecil bisa punya BPOM, nggak usah khawatir. Bisa korbanin misalnya kamar anaknya misalnya yang di depan gitu, itu bisa banget. Asal aksesnya nggak ke rumah. Aksesnya langsung asal pisah akses, nggak satu pintu ya nggak satu pintu, itu bisa banget. Digambar di mana tempat cucinya, di mana kompornya, di mana dia potong-potong bahan-bahan dan segala macam, pokoknya begitu. Aksesnya pintunya dari mana. Nah itu nanti akan didiskusikan ke sana. Itu yang wajib. Pertama kali, pertama kali gambar dulu. Oke, tuh gambar dulu. Teman-teman, gambar dulu dan nggak usah pakai profesional ya. Nggak usah gambar. Berarti kayak ukuran tebak-tebak dikit masih nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuman pakai sketsa aja nggak apa-apa kok. Jadi datang bawa itu, lalu ketemu nanti sama diskusi nanti. Tim tim di sana diskusi. Nah setelah itu bolak-balik tuh kita kan, bolak-balik. Masih ngerapiin lah, revisi sampai mereka bilang oke. Apa yang direvisi? Tetap gambar itu? Iya tetap gambar itu. Nanti ibu ini nggak boleh ada, nanti dicoret-coret sama mereka. Ini nggak boleh begini, nggak boleh begini. Nanti di sana juga dikasih panduan. Ini aku punya nggak ya panduannya ya? Kayaknya aku punya deh. Pokoknya dikasih. Iya dikasih checklist sama dikasih panduan dari mereka. Ada gambar yang ini. Nggak tahu di mana. Oke, nggak apa-apa, ceritain aja. Ada flow-nya, dari waktu masuk, ruang karyawan, ganti karyawan, cuci tangan segala macam, masuk ruang produksi. Nah, ruang produksi itu dari cuci barang, masak barang, sampai packaging segala filling produksinya sendiri ya, produksi barangnya sendiri, kemudian packaging, baru keluar lagi. Ruang masuk orang dengan ruang masuk barang beda. Gitu. Oke. Ya, langkah itu. selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya kita daftar. Jadi setelah gambar disetujui? Setelah gambar disetujui, kita renovasi dong. Oke. Renovasi. Nah, ini di sini. Renovasi pakai biaya. Nah, saya bilang tadi kenapa murah? Iya, memang registrasi BPOM-nya mah murah, cuma 300.000 Administrasi murah. per varian produk.
Kalau misalnya punya varian produknya 10 ya tinggal dikali 10, ya kan? Nah, kalau UKM itu setengahnya coach, cuma 150.000. Murah banget gitu. Kalau punya 10 varian ya 1,5 juta gitu loh. Cuman mahalnya satu, di renovasi gedung. Renovasi. Kalau asumsinya belum punya, atau kalau sudah punya tadi? Kalau sudah punya, ya tinggal dipoles-poles. Dikasih skat-skat gitu ya? Ya, dikasih skat-skat. Skat-skat itu juga nggak terlalu harus yang mewah atau apa gitu ya. Ada teman saya di sini di Setu Babakan, namanya Pak UU. Itu sederhana sekali. Nanti kalau misalnya coach mau ke sana, kita ke sana. Kita kunjungan. Kira-kira habis berapa tuh renovasi yang paling minim? Yang paling minim, yang paling ekonomis itu semua itu 10 juta. Oh, oke lah. Maksudnya oke lah. Iya. Jadi, maksudnya kan itu anyway kan bukan duit hilang kan, memang jadi. Iya, memang jadi, iya. Dan apalagi kan saya dengar ini BPOM sebenarnya kan melindungi konsumen kan. Betul. Tujuannya itu. Tujuannya itu untuk konsumen, untuk kita juga supaya produk kita juga dipercaya orang. Oh, jadi untuk konsumen melindungi, untuk yang punya produk lebih incredible. Nah, Mas Evi tadi biar kita belum terlalu jauh. Sebenarnya produk apa saja sih yang harus di BPOM sama yang nggak di BPOM juga nggak apa-apa? Apa sih kriteria sederhana atau gampangnya aja? Kriteria sederhananya gini, produknya lebih dari 7 hari atau kurang dari 7 hari? Kalau kurang dari 7 hari, nggak perlu BPOM. Semua jenis makanan, minuman? Semua jenis makanan, minuman. Ya, Kalau misalnya kayak gini, kayak makaroni skotel. Ya kan, makaroni skotel kan ada dagingnya tuh. Olahan daging ya, termasuk olahan daging. Tapi dia cuma 3 hari basi. Nggak perlu BPOM, nggak perlu, karena dia juga langsung dijual. Jadi makanan yang langsung dijual, kemudian yang kurang dari 7 hari nggak perlu di BPOM. Yang perlu BPOM adalah yang lewat dari 7 hari. Ya, penyimpanan juga frozen itu harus. Misalnya makaroni skotel nih dijual, tapi habis itu dia juga jual yang frozen. Nah, yang frozen ini harus di BPOM. Karena dia resikonya ada, resiko bakteri dan lain-lain. Tadi kan melindungi konsumen agar benar-benar si produsennya ini benar-benar paham cara mungkin produksi pangan yang baik, mengemas ya produk-produk yang mungkin bisa bukan meracuni berbahaya untuk konsumennya ya. Betul. Jadi sebenarnya buat teman-teman konsumen nih yang ngelihat ada BPOM berarti sedikit lega ya bahwa ini produknya ya insya Allah aman, siap dimakan dan juga aman. Oh, saya baru paham itu. Saya juga yakin teman-teman baru paham. Apalagi Mas Rifki kan suka naik gunung nih. Semuanya dimakan kayaknya. Mau makan? Pisang goreng. Pisang goreng. Ini nggak boleh ya? Nggak perlu ya? Nggak usah, nggak perlu. Kayak olahan susu ya, yogurt, terus kefir itu harus BPOM semua, itu nggak boleh enggak. Olahan daging, ikan unggas, rendang, itu harus BPOM semua. Memang sih kita dulu ya masih yang ngebayang itu kalau BPOM tuh kita mesti yang masuk hotel atau yang supermarket besar gitu kayaknya perlu. Jadi sebenarnya UMKM pun ya bisa. Omset kecil pun ya asal lagi serius karena ini memang kedua belah pihak ya, konsumennya juga merasa aman dan nyaman pas makan. Sama si yang punya BPOM-nya yang punya produknya juga brandnya istilahnya lebih aman. Aku punya teman dia jualannya jus doang, jus buah sama sayur. Itu dia tempat produksinya itu cuman 2 kali 3 doang, dan dia alatnya cuman juicer bisa tuh dapat BPOM. Jadi nggak perlu yang alat-alat canggih mewah gitu. Makanya saya juga agak-agak nyesel gitu beli mesin gitu ya. Nggak apa-apa. Ternyata dengan Atau jual setengah harga mungkin Mas Rifki mau. Enggak sih, saya masih optimis. Iya. Tapi nanti bisa dipakai kalau untuk produksinya lebih besar. Iya, produksinya besar insya Allah dipakai. Doain aja bisa 8.000 botol per hari, amin. Ya kalau setelah acara ini pasti jangan kan 8.000. 100.000 sehari pun bisa amin. Habis. Amin. Oke, kita kembali ke produk, Mbak, biar bolak-balik. Jadi lemon dew ini isinya apa aja tadi? Lemon dan madu. Lemon dan madu. Rempah-rempah. Kenapa perlu di BPOM? Karena ada apanya yang perlu di BPOM itu? Karena ini cair.
Kan ini cair, oke. Ini cair, ini minuman olahan. Oke. Dan sebenarnya critical point-nya banyak di sini. Oke. Critical point-nya banyak, air. Terutama air. Oh, air kalau udah lama suka... Bukan, critical point-nya itu air. Air ini kenapa harus di BPOM? Karena saya kan nggak pakai air minum dalam kemasan. Jadi gini, kalau mau masuk BPOM itu amannya misalnya dia produknya minuman, itu amannya memang dia pakai air mineral dalam kemasan. Karena air mineral dalam kemasan udah BPOM, ya kan? Yeah. Nah, tapi kalau saya karena tidak pakai, saya harus pakai saringan filter, harus pakai filter air minum, dan hasilnya itu pun harus kita masukkan ke Pelija, Pamjaya. Dilihat apa ada bakteri E. coli-nya atau tidak. Kalau tidak ada bakteri E. coli, lolos. Kebetulan kemarin saya lolos, tidak ada bakteri E. coli-nya 0, 0, baru airnya bisa dipakai. Begitu juga madunya juga. Saya kemarin madu tes juga tuh, ada chloramphenicol-nya enggak? Kalau nggak ada chloramphenicol-nya, lolos. Gitu, Coach. Jadi kalau udah BPOM itu emang udah bener-bener baik ya. Iya. Nah, BPOM ini apakah berapa kali diperpanjang atau ada masa? Iya, 5 tahun sekali. 5 tahun sekali harus diulang ya? Iya, harus diulang. Tapi buat mereka yang sudah punya rumah tapi produksi, auditnya 6 bulan sekali. bulan sekali. Dia mereka datang ya? Iya, itu mereka ada biaya datang. tambahan atau apa sudah? Enggak ada. Dikasih produk satu kali bonus. Sekarang namanya. Nggak terima gitu-gitu. Yeah. Pokoknya kalau BPOM Jakarta ya, karena saya pengalamannya kemarin ngurus sama BPOM Jakarta itu luar biasa banget deh. Sangat apresiasi. Top udah ya? Top banget. Top banget. Didampingin dari awal sampai akhir. Ya, betul. Saya juga bingung tuh, ada orang bilang ngurus BPOM susah banget sih. Ya alhamdulillah kemana saya enggak tuh. Iya. Enggak. Ini lompat dikit Mbak. Kesendat-sendatnya itu doang. Ini kan ada LPPOM MUI, kalau ini halal. Itu halal. Nah itu sebaiknya sebelumnya, setelahnya atau bagaimana idealnya nih? Kan ini temenan nih BPOM sama halal kan? Idealnya sih bareng. Idealnya bareng. Jalan bareng. Jalan bareng. Tapi nggak apa-apa sih. Saya proses ke BPOM halalnya belum, nggak apa-apa. Bisa. Oh boleh. Boleh. Dan sebaliknya ya? Dan sebaliknya, boleh. Jadi sebenarnya halal, dua hal terpisah ya, iya. tapi sebaiknya kita punya dua-duanya. Iya, punya dua-duanya. Punya 3 sih sebenarnya sama izin merek HKI. Izin merek ini kan ya? udah ada R-nya. Oh iya. Ini mereknya, nanti merek kita bahas terpisah kelihatannya ya. Iya. Siap, itu Mas Rifki dan teman-teman, sebenarnya BPOM pada dasarnya nggak sulit ya. Memang kejadian kemarin itu kayak membuka mata ya gitu. Sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi penting. Tapi kita juga nggak mau ya, orang ada yang minum atau makan produk kita tapi ternyata setelah itu mules, bahkan sampai kenapa-kenapa gitu. Moral obligation lah itu. Iya, jadi ada sama-sama menjaga gitu. Sama-sama jaga. Terakhir, sertifikatnya seperti apa sih? Ini dia sertifikat izin edar pangan olahan. Tulisannya oke. Jadi teman-teman bukan hanya izin BPOM ya, tulisannya izin edar pangan olahan. Ada nama jenis pangan, nama dagang ya. Iya. Jenis kemana, nama produsen. Iya. Oh, ini baru ada kodenya ya, iya. kodenya sama tanda kode tangannya. itu, kode ini yang ada di sini. Masuk di sana. Oke. Begitu Mas Rifki, teman-teman pelaku usaha semua jangan takut bikin izin. Nggak susah. Ya memang masih diniatin ya. Kembali lagi memang kadang-kadang UMKM kan banyak yang takut investasi. Ya semua biaya ini keluar kan ya investasi ya. Memang kalau teman-teman mungkin masih galau, nggak yakin nih produknya, masih coba-coba ya mungkin ya bisa nanti-nanti lah. Sebenarnya kalau udah niat mau memperluas pasar, masuk ke hotel, ya bahkan go internasional, ya ini sesuatu yang tidak bisa dihindarin. Gitu. Mbak Rian, kata-kata penutup mungkin terakhir buat pesan-pesan teman-teman. Teman-teman, kalau mau ngurus BPOM, nggak usah khawatir, nggak usah parno ya, jalanin aja dengan biaya seminimal mungkin. Itu sebenarnya semuanya bisa dibantu sama mereka kok, asal kita niat. Betul tadi kata coach, asal kita niat, konsisten, yakin, dan sebenarnya harus ya, supaya produk kita bisa diterima di masyarakat lebih luas lagi. Siap. Itu aja. Makasih. Sekalian Mbak Rian bisa di endorse YouTube channel Kosparan. YouTube channelnya Kosparan. Iya. Saya udah like, saya udah subscribe dong. Jangan lupa teman-teman juga ya. Like and subscribe
Coach Farhan. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.